Telah ikhlas untuk mendengarkan saya untuk berpresentasi di depan ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Wijaya dengan NIM 022143278. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang bab 8 Bumiku Sayang, Bumiku Malam, dengan topik permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Definisi lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk jalannya manusia dan perilakunya. Dan yang kedua, komponen lingkungan terdiri dari faktor abiotik, yaitu tanah, air, udara, cuaca, dan suhu. Dan faktor abiotik yaitu tumbuhan dan hewan, termasuk juga manusia. Keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu bila terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dan komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya mata rantai dalam ekosistem. Lanjut. Perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan dapat terjadi karena campur tangan manusia dan dapat pula karena faktor alami. Perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup manusia menyebabkan adanya gangguan terhadap keseimbangan karena sebagian dari komponen lingkungan menjadi berkurang fungsinya. Kerusakan lingkungan hidup akibat populasi manusia. Contohnya itu seperti penebangan hutan, pembangunan pemukiman, pencemaran air sungai, rusaknya terumbu karang, pencemaran udara, dan lain-lain sebagainya. Sini ada penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan yang liar mempengaruhi fungsi hutan menjadi berkurang. Selain itu, pembunuhan hutan dapat menyebabkan terjadi banjir dan erosi. Akibat lain adalah munculnya harimau, babi, dan ular. Selanjutnya, pembangunan pemukiman. Pembangunan pemukiman pada daerah-daerah yang subur merupakan salah satu tuntunan kebutuhan akan pangan. Semakin padat populasi manusia, lahan yang semula produktif menjadi tidak atau kurang produktif. Ini ada pencemaran sungai. Pencemaran air sungai disebabkan karena pembuangan limbah pabrik dan sampah-sampah sungai. Akibatnya terjadi penyakit dan makhluk hidup yang ada di sungai mati dan airnya pun tidak dapat dikonsumsi lagi oleh manusia. Rusaknya terumbu karang, yaitu ada 4. Yang pertama, penggunaan bahan peledak, jala tarik, dan racun untuk menangkap ikan. Yang kedua, pencemaran dengan tumpahan minyak, pembuangan bangkai kapal, dan pelemparan jangkar reklamasi, serta penambangan pasir. Yang ketiga, pembuangan limbah padat atau cair, rumah tangga, dan industri ke dalam perairan. Dan yang terakhir, hilangnya terumbu karang sebagai penahan pesisir pantai dan tempasan ombak. Ada di sini pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi karena adanya asap pabrik dan sebagainya. Akibat terjadi pencemaran udara ini adalah suhu di bumi akan menjadi lebih tinggi karena lapisan ozon menipis, terjadinya hujan asam, dan lain-lain. Tujuan pengelolaan lingkungan yaitu ada 3. Yang pertama, mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Yang kedua, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Dan yang ketiga, menunjukkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Baiklah, saya kira presentasi yang saya jelaskan. Teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Nafisi dengan NIM 202143169. Ingin bertanya, mengapa kita harus menjaga lingkungan kita? Oke, baiklah, terima kasih. Ini saya akan menjawab pertanyaan di saudari Rani. Mengapa kita harus menjaga lingkungan kita? Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup
bagi makhluk hidup. Ya, karena apabila ilmu tidak ada, maka manusia, hewan dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Baiklah, apakah ada orang yang sudah jelas? Ya, jelas. Terima kasih. Terima kasih. Dan di sini apakah teman-teman ingin memberikan kritik atau saran tentang presentasi yang telah saya sampaikan? Teman-teman yang ingin memberi kritik atau saran, dipersilakan. Silakan, saudara Yusuf. Baik, saya akan memberi sebuah kritik yang cukup positif. Dari materi sudah cukup sangat jelas. Dari segi PPT sangat menarik. Alangkah baiknya di kemudian hari PPT tersebut dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja kritik positif dari saya. Terima kasih atas kritiknya, saudara Yusuf. Pada yang lain, apakah ada yang ingin mengkritik atau memberi saran? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri presentasi saya pada hari ini. Pada Allah saya mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.